Pengusutan kasus pembunuhan Munir 17 tahun lalu masih belum terungkap meski pelaku lapangan telah divonis, aktor di balik pembunuhan Munir masih gelap. Kini penyelesaian kasus ini pun didesak untuk segera dituntaskan mengingat kasus ini akan segera kadaluarsa 1 tahun lagi. "17 tahun lalu, aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib dibunuh dengan racun arsenik dalam perjalanan pesawat Garuda Indonesia menuju Amsterdam, Belanda. Hingga kini, penyelesaian kasus Munir masih gelap. Meski pelaku lapangan seperti mantan pilot Garuda Polikarpus dan bekas Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan sudah divonis bersalah, aktor intelektual pembunuh Munir belum terungkap. Presiden Jokowi pun sempat berjanji akan mengungkap kasus pembunuhan Munir. Namun pada kenyataannya masih jauh panggang dari api. Saling lempar terkait dokumen laporan akhir tim pencari fakta pun mengemuka. Pemerintah Jokowi melalui Sekretariat Negara mengklaim mereka belum menerima dokumen tim pencari fakta Munir dari pemerintahan sebelumnya. Klaim ini pun lantas direspons politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik. Melalui Twitter, Rahlan menyebut dokumen tersebut dibagikan SBY setelah menerima laporan akhir dari TPF. Ia juga menyampaikan anggapan dokumen tersebut hilang adalah omong kosong. Selain itu, Komnas HAM pun belum menetapkan kasus pembunuhan Munir ini sebagai pelanggaran HAM berat. Komisioner Komnas HAM Sandriati Moniaga menyampaikan, Komisioner Komnas HAM belum satu suara dan memiliki pendapat yang beragam untuk menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Kendati demikian, Komnas HAM menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM. Tanggal ini dipilih karena komitmen Munir yang teguh memperjuangkan HAM di Indonesia. Sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menuntaskan pengusutan kasus ini, agar tak lagi sekedar menjadi janji belaka, mengingat kasus ini akan segera kadaluarsa. Presiden juga harus membuktikan keseriusannya dalam menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, selain kasus kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, ada lagi topik yang mengundang perhatian besar dalam pekan ini, yakni menyingkap tabir pengusutan kasus pembunuhan atas aktivis hak asasi manusia atau HAM Munir Said Talib yang akan memasuki daluarsa di tahun 2022. Sementara pada Maret 2021 ini, laporan tim kajian data, fakta dan pendapat hukum Komnas HAM atas pengusutan kasus Munir telah selesai dan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo, tapi kita belum tahu bagaimana titik terangnya. Kembali kita bahas ini dari perspektif media, masih bersama Mas Revolusi Riza Zulferdi dan Mas Elvan Dhani Sutrisno. Nah, kalau di segmen sebelumnya Mas Revo duluan, sekarang saya ke Mas Elvan. Mas Elvan, bagaimana Anda dan juga tim media Anda melihat keseriusan pemerintah menangani atau mengusut kasus pembunuhan Munir saat ini? Oke, Fani. Belum tangkapnya dan belum terungkapnya aktor intelektual di balik pembunuhan Munir itu adalah bukti bahwa negara abai terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM seperti ini ya. Dan saya kira Presiden Jokowi pernah berjanji pada saat kampanye ya, dan beberapa kali mengucapkan bahwa memang akan mengusut tuntas kasus ini. Dan saya kira Pak Jokowi ini masih punya kesempatan, Pak, sebelum kasus ini kadaluarsa, buktikan bahwa negara ini, bahwa pimpinan Bapak tidak abai terhadap pelanggaran HAM seperti ini. Gitu, Fani. Kemudian sebenarnya kan banyak sekali penyidikan keanehan-keanehan ya kan selama kasus ini berjalan. Misalnya dalam proses ya sejak 17 tahun lalu itu ditemukan bahwa ada surat penugasan dari Direktur Utama Garuda waktu itu kepada Polikarpus ya selaku pilot yang sedang cuti gitu. Kemudian Polikarpus ini yang kemudian rekamannya katanya sempat ada rekaman pembicaraan dengan Munir yang dia memastikan Munir duduk di kursi itu. Ini adalah sebuah kemudian memastikan dan akhirnya memang Polikarpus dihukum. Dan sayangkan sekali bahkan sampai Polikarpus bebas dan Polikarpus meninggal dunia. Kasus ini belum juga menemukan titik terang. Pada saat itu juga ada hal yang menarik. Banyak sekali sebetulnya tarik-tarikan benang merah yang kalau mau dicari mestinya negara punya sistem yang bisa lah untuk melacak ini aktor intelektual ini. Karena ada sebuah fakta pengadilan di mana Direktur Utama Garuda kala itu mengungkap fakta bahwa ada request dari disebutkan dalam sidang Badan Intelijen Negara kala itu untuk meminta memasukkan Polikarpus ke dalam penerbangan pesawat itu. Memang yang bersangkutan membantah, menegaskan bahwa itu tidak ada konspirasi untuk membunuh Munir.
Tapi karena itulah kemudian waktu itu Muhdi PR ya sempat didakwa sebagai salah satu kepala di BIN ya, kemudian sempat didakwa, namun kemudian yang bersangkutan bebas. Dan sampai sekarang tidak ada lagi penyidikan terkait kasus ini. Oke. Saya kira sekali lagi 17 tahun sudah dan tidak ditemukan, dan sekarang bagi Pak Jokowi adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa negara tidak abai terhadap kasus pelanggaran HAM seperti ini, Fani. Oke, tapi Mas Elvan optimis pengusutan ini akan selesai pada pemerintahan Pak Jokowi? Fani, saya kira Pak Jokowi ini seorang presiden yang pengen semuanya tuntas ya kan. Coba dipikirkan deh satu-satu. Misalnya Pak Jokowi menyusun rencana bikin ibu kota baru ya kan. Kemudian partai-partai koalisi dikumpulkan untuk bikin amandemen untuk PPHN ya kan. Pak Jokowi pengen agar semuanya itu indah gitu, meskipun pemerintahannya dia itu masa periode kedua ini cukup berat karena pandemi corona. Tapi maunya sempurna. Nah, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini akan menyempurnakan tugas presiden. Kalau Pak Jokowi bisa menyempurnakan ini adalah legasi. Udah, nggak usah peduli dengan 3 tahun perpanjangan, iming-iming seperti itu, perpanjangan masa jabatan. Saya kira ini waktunya Pak Jokowi membuktikan. Dan tentang keyakinan, saya kira kita harus yakin gitu. Karena kalau kita tidak yakin, tidak akan ada penuntasan. Kalau kita yakin, maka kita terus dorong bersama dengan masyarakat, seluruh kalangan masyarakat gitu. Karena kalau kasus Munir tidak terungkap, maka tentu banyak kasus lain yang tidak akan pernah terungkap gitu, Fani. Oke. Nah, kalau untuk Mas Revo kan kita tahu ya sudah jadi jurnalis lama sekali sebelum saya menjadi jurnalis. Nah, dari catatan Mas Revo selama ini dalam coverage media mengenai kasus Munir, ada nggak perbedaan dalam pendekatan presiden saat ini dan juga presiden sebelumnya dalam menyelesaikan kasus ini? Apa saja yang menjadi highlight dari kebijakan-kebijakan? Ya, Van, memang kebetulan ketika pemakaman Munir itu saya meliput secara langsung ya pada waktu itu di Batu. Saya masih ingat itu malam minggu kan. Jadi kabar Munir meninggal di atas pesawat itu kan 7 September 2004 ya, itu hari Selasa. Kemudian jenazah Munir itu dipulangkan ke tanah air itu hari Sabtu sekitar jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Jam 8 malaman lah itu. Jenazah Munir itu tiba di Lanut Abdurrahman Saleh. Dari Lanut Abdurrahman Saleh, jenazah langsung dibawa ke kampus Universitas Barujaya, alma maternya almarhum ya. Itu diberi penghormatan terakhir lah, sempat mampir ditaruh di ruang aula gitu. Kemudian orang memberikan penghormatan terakhir. Setelah itu langsung dibawa ke rumah duka. Rumah duka Munir itu ada di Batu dan ada di jantung kota Batunya, jadi di jalan besar sebenarnya. Dan pada malam itu malam minggu ya, jadi itu malam minggu yang kerasa syahdu ya Mak, ya? Karena kita mengantar pejuang HAM yang komitmennya sudah teruji dari bertahun-tahun sejak zaman Marxis, kemudian mendirikan Kontras dan mendampingi banyak pelanggaran kasus HAM ya, kemudian meninggal secara tidak wajar di atas pesawat. Waktu itu belum tahu meninggalnya kenapa. Nah, malam itu dan jika dimakamkan hari Minggunya pagi ya, waktu menjelang siang itu, banyak sekali tokoh-tokoh hukum yang datang di situ. Jadi saya ingat masih ada almarhum Adnan Buyung Nasution, kemudian Todung Mulya Lubis dan beberapa Sri Mulya Suryadi dan banyak tokoh pakar-pakar pendekar hukum lah yang datang. Nah, pada waktu itu kita berpikir bahwa kalaupun ini kematiannya tidak wajar, itu pasti akan banyak yang membela. Karena pendekar-pendekar itu pada ada di situ semua, Pan. Bahkan itu kan pemakaman 12 September ya. 12 September, sementara kemudian 20 September 2004 itu adalah pemilihan presiden putaran kedua. Jadi putaran kedua pada waktu itu Megawati berpasangan dengan Namzahas dan SBJK menyisakan 2 pasang itu untuk Pilpres. Jadi 2 minggu sebelum Pilpres kira-kira Munir itu meninggal. Nah, karangan bunga dari SBY pun ada di rumah duka itu. Dari Capres ya, pada waktu itu SBY sebagai Capres, itu ada karangan bunga di rumah Munir. Artinya ini menjadi concern dari banyak pihak gitu. Dan ketika pemakaman, jalanan Kota Batu itu penuh. Saya itu termasuk salah satu pemakaman dengan jumlah pengantar
Terbanyak. orang yang mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya itu sangat banyak. Itu salah satunya yang pernah saya lihat gitu. Disolati sebentar di masjid dekat rumah, kemudian langsung dibawa ke makam. Nah, sekitar 2 bulan kemudian kan pemerintah Belanda menyerahkan secara resmi pada pemerintah Indonesia forensik November 11 November 2004. Itu bukan bahwa Munir meninggal akibat arsenik gitu. Artinya ada kesengajaan, sengaja membunuh. Kemudian polisi segera pada waktu itu polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jumlah orang gitu ya, termasuk kemudian kita tahu salah satu pilot Garuda Polikarpus itu diajukan ke pengadilan dan 14 tahun penjara, dan satu direktur Garuda ya Indra Setiawan juga dihukum 1 tahun pada waktu itu karena dianggap berhasil menandatangani sesuatu lah, dokumen dan sebagainya, jadi 1 tahun. Nah, ada kemudian spekulasi ya, kita masih bilang spekulasi karena memang tidak terbukti, dugaan-dugaan ada lembaga negara, lembaga intelijen yang terlibat dalam pembunuhan Munir. Tapi kan dalam proses persidangan kita tahu pada waktu itu Deputi 5 Bin ya itu sempat diajukan ke pengadilan tapi tidak di dan bebas. Nah, akhirnya sampai sekarang kasus ini mengganti 11 tahun dan sebentar lagi akan kadaluarsa gitu ya kasusnya. Menjadi dark number kalau misalkan ini tidak terselesaikan, menjadi dark number. Kita tahu ada dari Presiden SBY pada waktu itu dengan membentuk tim pencari fakta. Hasil dari tim pencari fakta kabarkan sudah diserahkan ke Sekretariat Negara. Tapi ada yang hilang katanya. Ketika 2016 dokumen itu tidak ada, hilang. Nah, ini menjadi misteri berikutnya. Dokumen ini hilang. Dokumen tim pencari fakta yang Komisi Informasi Publik pun juga dan Ombudsman juga meminta bahwa ini harus diungkap ke publik, itu tidak bisa diungkap dan nggak bisa ditrace. Hilang. Hilangnya kemana ya? Sementara kita tahu Presiden Jokowi dalam kampanye ya 2011 sempat menjanjikan akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, masuk kasus. Nah, Presiden Jokowi sudah lewat 1 periode, sekarang sudah masuk periode kedua, sudah memasuki tahun kedua, tinggal 3 tahun lagi. Kalau memang ini sudah menjadi janji dari Bapak Presiden, artinya sebaiknya janji ini harus ditepati. Oke, ini seperti kata Mas Elvan menjadi legacy sekaligus juga pekerjaan rumah bagi kita media untuk mengawal terus kasus ini ya, jangan sampai daluarsa. Kalau misalnya ada strategi yang bisa kita lakukan agar kasusnya masih akan tetap ditangani, jangan sampai daluarsa sampai dengan selesai. Tapi sayang sekali Mas Revo dan juga Mas Elvan karena durasinya sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaannya hadir di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo dan juga Mas Elvan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, Fani. Terima kasih. Malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.